Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya adik-adik di rumah dalam perlindungan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita di sore ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau jadi dalam nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulainya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Philadelphia Kids, ready. Philadelphia Kids, ready. Musik. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus lebih kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ho ho ho. Musik. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua bergoncang, hatiku kan selalu percaya Kau berperan atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku berdaya. Kau perlu bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang,
Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik duduk yang tenang ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik duduk tenang dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mendengar sedikit dari cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap telinga-telinga yang mendengar, dan biarlah mereka tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Halo adik-adik di rumah. Di sore hari ini Tante Kori percaya semua sudah diberkati dengan puji-pujian ya. Semua menyanyi dengan semangat. Dan Tante Kori percaya bahwa semua hari ini bersuka cita karena hari ini hari Tuhan. Adik-adik semua ada di dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, di sore hari ini Tante Kori akan membawakan firman Tuhan, tetapi Tante Kori minta dari adik-adik semua duduk yang tenang, memperhatikan dengan baik, kemudian jangan ada yang makan atau ada yang main, dan semua perhatikan dengan baik. Nah, di sore hari ini Tante Kori akan membawakan firman Tuhan yang berjudul mengenal siapa itu Roh Kudus dan perannya. Nah, di sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Mari adik-adik kita semua baca sama-sama ya. Adik-adik di rumah membaca firman Tuhan dan Tante Kori juga membaca firman Tuhan di sini. Mari kita baca sama-sama. Aku akan
minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, adik-adik, pada waktu Yesus bangkit, kemudian Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid selama 40 hari. Nah, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid, dan pada waktunya hari ke-40 itu sudah waktunya untuk Yesus akan terangkat ke surga. Tetapi pada waktu itu Tante Kore percaya murid-murid mungkin merasa sedih karena mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Pada waktu itu Yesus berjanji kepada mereka bahwa Yesus akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan seorang penolong bagi mereka. Nah, adik-adik tahu bahwa bukan 2000 tahun yang lalu Roh Kudus itu dicurahkan bagi murid-murid saja, tetapi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan pasti juga menerima Roh Kudus itu di dalam hati kita ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus berjanji kepada murid-murid, dan murid-murid percaya bahwa apa yang dijanjikan Yesus akan diberikan kepada mereka, dan mereka menerima janji Yesus itu, yaitu mereka menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan katakan bahwa Yesus minta kepada Bapa, dan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepada mereka seorang penolong. Siapa itu Roh Kudus? Kita pernah dengar, atau adik-adik juga pernah dengar firman Tuhan, ada satu kata yang katakan Tritunggal. Kata Tritunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Tante Kore mau bilang bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Itu adalah satu, yaitu Allah. Jadi Roh Kudus, Yesus, dan Bapa itu satu, yaitu Allah sendiri. 3 pribadi tetapi satu, yaitu Allah. Itu yang kita imani, yang kita percaya bahwa Yesus, Roh Kudus, dan Bapa itu adalah Tritunggal, 3 tetapi satu. Nah, adik-adik, Tante Kore mau bilang, apakah adik-adik percaya sungguh bahwa Roh Kudus itu masih bisa berkarya sampai hari ini? Tante Kore percaya bahwa Roh Kudus itu tetap ada buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masih menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, Tante Kore mau bilang bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Tadi firman Tuhan katakan bilang Yesus akan meminta kepada Bapa dan memberikan kepada murid-murid seorang penolong. Kata seorang berarti pribadi. Nah, Roh Kudus itu tidak kita bisa raba atau tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah itu adalah roh, dan kita tidak bisa melihat. Roh Kudus bisa melihat kita, Roh Kudus bisa melihat bahkan sampai ke dalam hati kita. Roh Kudus itu ada di sekeliling kita. Gimana kita berjalan, kita pergi, Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita tidak bisa melihat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak memiliki tubuh jasmani. Nah, adik-adik, Tante Kore mau bilang bahwa mungkin di rumah adik-adik punya orang tua, papa, mama, ada teman, sahabat, ada kakak. Mungkin juga mereka, adik-adik katakan, ada papa dan mama, saudara, sahabat, dan kakak juga bisa bersama-sama menemani adik-adik. Tetapi Tante Kore mau bilang, mereka itu punya keterbatasan. Pada waktunya mereka juga akan meninggalkan adik-adik. Misalnya orang tua pergi kerja,
Kemudian ada kakak yang punya kepentingan dan keluar, tinggalkan adik-adik. Tapi Tante Kori mau bilang, Roh Kudus itu tetap setia. Allah itu tetap setia. Kemana saja kita pergi, Allah itu bersama-sama dengan kita. Nah, itu yang pertama tentang siapa itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Yang kedua, yaitu Tante Kori mau kasih tahu apa peran daripada Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan di sore hari ini. Kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Adik-adik buka firman Tuhan dan kita baca sama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itulah peran daripada Roh Kudus. Peran Roh Kudus itu yaitu yang pertama mengajar, yang kedua mengingatkan. Tante Kori percaya bahwa di sekolah adik-adik pernah punya pengalaman, adik-adik belajar. Tante Kori mau bilang bahwa semua apa yang kita ajarkan di dunia ini, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru, ada juga hal-hal yang baik diberikan oleh guru. Tapi Tante Kori mau bilang bahwa Roh Kudus itu mengajar kita tentang firman Tuhan, yaitu kebenaran, yaitu hal-hal yang baik. Apa yang Roh Kudus ajarkan bagi kita? Roh Kudus ajarkan kepada kita yaitu firman Tuhan, kebenaran, tentang taat. Yang kedua, tentang kasih. Yang ketiga, tentang kesetiaan. Yang keempat, mengasihi. Mungkin juga Tuhan Yesus ajarkan kita tentang berdoa. Nah, adik-adik, semua yang Roh Kudus ajarkan bagi kita itu adalah hal-hal yang baik, yang benar, yang harus kita lakukan. Mungkin adik-adik bilang, ya di rumah ada orang tua yang ajar, tapi yang lebih penting yaitu kita perlu menerima kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau yang kedua yaitu mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan kita. Tante Kori tanya adik-adik di rumah, mungkin adik-adik pernah lupa ketika guru kasih tugas, kemudian, ibu saya lupa tugas, saya hari ini belum kerjakan tugas. Sering kan lupa. Mungkin juga ada orang tua yang memberikan sebuah tanggung jawab untuk adik-adik, misalnya memberikan sesuatu kepada orang lain. Lalu mama tanya, kamu sudah memberikan apa yang tadi mama suruh? Saya lupa. Sering kita lupa. Tante Kori juga sering lupa. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak punya kemampuan yang lebih. Yesus Tuhan yang berikan kepada kita kemampuan untuk mengingatkan apa yang diajarkan, apa yang dikatakan. Jadi di sore hari ini Tante Kori mau bilang buat adik-adik bahwa Roh Kudus itu sangat penting untuk mengingatkan kita kembali apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Misalnya contoh, kita melakukan dosa, misalnya mengambil barang orang, mengambil barang teman. Roh Kudus kasih ingat kita, jangan mencuri. Ini adalah peran daripada Roh Kudus. Mungkin adik-adik sudah lapar, dari sekolah pulang mau cepat-cepat makan, tidak berdoa. Roh Kudus kasih ingat kita, berdoa dulu baru kita makan. Ada banyak hal yang Roh Kudus ingatkan kita, yaitu tentang firman Tuhan. Ketika kita melawan orang tua, ketika kita tidak taat kepada orang tua, Roh Kudus juga bisa mengingatkan kita, harus jadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, yang taat kepada orang tua, yang mengasihi orang lain. Ya, adik-adik, jadi Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi Tante Kori mau bilang yang pertama tadi yaitu mengajar, yang kedua yaitu
mengingatkan apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Nah, adik-adik, Tante Kori percaya bahwa firman Tuhan di sore hari ini sangat memberikan kepada kita satu kekuatan, satu kemampuan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat penting buat kita semua. Untuk itu Tante Kori mau bilang adik-adik bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus untuk memberikan kepada kita artikan firman itu, kemudian mengingatkan firman itu dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah atau dosa, kita sudah diingatkan oleh Roh Kudus. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan kita sampai di sini di sore hari ini. Tante Kori mau minta adik-adik semua dalam sikap doa, dan kita berdoa untuk menutup firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan dan waktu buat kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan di sore hari ini, Tuhan memberkati setiap anak-anak, setiap orang yang mendengar. Di dalam nama Yesus, kami minta Roh Kudus, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan semua anak-anak, semua kami, sehingga Roh Kudus punya peran penting untuk menolong kami ketika kami melakukan hal-hal yang salah. Roh Kuduslah yang menolong kami, yang mengingatkan kami supaya kami tidak melakukan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang luar biasa di sore hari ini. Kami semua diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa benih ini akan jatuh di tanah yang subur, dan itu akan berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi semua anak-anak. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkati setiap orang tua mereka. Tuhan juga berkati. Lalu di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan di sore hari ini, dan menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak Helmi percaya bahwa adik-adik semuanya sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan dan juga puji-pujian yang luar biasa. Nah, sekarang Kakak Helmi mau ajak kita sama-sama untuk menghafal ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tidak sulit kan? Jadi mau adik-adik hafal ayat hafalan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu di sore hari ini, Kakak ini mau ajak kita untuk sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau menjaga kami, memelihara kami, menjaga kami dimanapun kami berada Bapa. Masih memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Kini tibanya Tuhan di sore hari ini, kami sudah selesai dengan kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan puji-pujian yang luar biasa Bapa. Kini kami mau selesai dengan sekolah minggu di sore ini Tuhan. Engkau berkati, semoga apa yang kami dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati teman-teman kami, jaga pelihara keluarga kami Tuhan. Lindungi kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerja kita.
Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di channel yang sama dan waktu yang sama. Dadah.